Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang terdiri dari dua anggota. Yang pertama ada Nihat Bashir dan yang kedua ada saya Rizky Ainur Ridho. Kami mempresentasikan contoh-contoh kasus pada PMK di tahun 2022. Ya, di sini ada PMK nomor 61, PMK 03 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Contoh kasusnya, pada tanggal 9 April 2022, Jojo membangun rumah sendiri seluas 500 meter senilai 1,2 miliar rupiah. Maka berapa banyak pajak yang harus dibayar? Jawabannya adalah PPN yang harus dibayar setiap biaya yang dikeluarkan, biaya bahan baku, semen, batu bata, untuk membangun rumah ini nantinya dikalikan dengan 20% dikali PPN 11%, yaitu semua total biaya 1,2 miliar dikali 20% dikali 11% sama dengan 26.400.000. Maka PPN-nya di sini adalah 26.400.000. PMK ini sudah mulai sejak tanggal 1 April 2022 dan minimal luas bangunan yang dibangun sendiri adalah 200 meter baru dikenakan PPN ini. Kemudian ada PMK nomor 68 PMK 03 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto. Contoh, pada tanggal 5 Mei 2022, Matteo memiliki 2 koin BNB dan menjualnya ke Pak Darwin. Pak Darwin memiliki uang yang disimpan di e-wallet platform Indodax yang sudah terdaftar di Bapepti dan membeli koin BNB sebanyak 1,5 koin. Harga satu koin BNB sebesar 5.990.000. Berapa PPh yang dikenakan? Maka jawabannya adalah Indodax mengenakan PPh pasal 22 kepada Matteo yang memiliki koin dan menjualnya ke Pak Darwin sebesar 0,1% dikali 1,5 koin, banyaknya koin dikali harga koin 5.990.000. Maka hasilnya adalah 8.985. Itu merupakan PPh yang harus dibayar yang dikenakan kepada Matteo. Dan kemudian Indodax juga memungut PPN kepada Pak Darwin sebesar 0,1% dikali banyaknya koin 1,5 dikali harga koin tersebut, yaitu 5.990.000. Maka hasilnya 8.985. Kemudian ada transaksi yang tadi itu jual beli. Nah, yang sekarang nih tukar menukar atau swap koin. Di mana contoh kasusnya adalah pada tanggal 2 Mei 2022, Tuan Rangga menukar 420 koin USDT menjadi satu koin BNB dengan Pak Joko. Satu koin USDT itu seharga 14.000. Mereka melakukan transaksi di platform yang sudah terdaftar di Bapepti. Hitung pajaknya. Maka jawabannya adalah Tuan Rangga itu dikenakan PPh sebesar 0,1% dikali banyaknya koin dikali harga koin tersebut, yaitu 14.000. 0,1 dikali 5.880.000 hasilnya 5.880. Sedangkan Pak Joko dikenakan PPN sebesar 0,1% dikali banyaknya koin 420 dikali harga koin tersebut, harga koin yang ingin ditukar sebesar 14.000. Maka hasilnya 0,1% dikali 5.880.000 sama dengan 5.880. Selanjutnya ada PMK nomor 64 PMK 03 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu. Pada tanggal 20 April 2022, seorang petani yang telah dikukuhkan sebagai PKP menjual 2 ton padi kepada seorang pembeli dengan harga 1 juta. Maka berapa pajaknya? Sederhana, maka PPN yang dikenakan itu 1,1%, alias 10% dikali PPN 11%, hasilnya 1,1, dikali harga jual padi tadi
Hasilnya sama dengan Rp11.000. Oh ya, ini apa namanya? PMK ini tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu itu sudah ditetapkan pada tanggal 1 April, sudah mulai sejak saat itu. Kemudian ada PMK nomor 65 PMK 03 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Contohnya, Rudi Salim yang merupakan PKP memiliki showroom mobil bekas. Pada tanggal 10 April 2022, Rudi menjual mobil bekas berupa Porsche seharga 2 miliar. Berapa pajak yang harus dibayar? Jawabannya adalah PPN yang harus dibayar itu sama dengan tarif efektif dikali harga jual mobil tersebut. Di mana tarif efektifnya adalah 1,1% dikali 2 miliar. Maka PPN yang harus dibayar adalah 22 juta. PMK ini juga sudah berlaku pada sejak tanggal 1 April ya. Kemudian ada PMK nomor 69 PMK 03 2022 tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan teknologi finansial. Contoh kasusnya, pada tanggal 3 Mei 2022, Andi melakukan top up OVO sebesar 400.000. Dikenakan biaya admin sebesar 1.500. Berapa PPN-nya? Nah, di sini yang dikenakan PPN itu bukan banyak top up-nya, bukan yang 400.000, melainkan biaya adminnya. Maka PPN dikenakan pada biaya admin sebesar 11%. 1.500 dikali 11% sama dengan Rp165. Dan PMK ini sudah diterapkan sejak tanggal 1 Mei 2022. Kemudian ada lagi contoh PMK nomor 69. Ini kalau yang tadi tentang top e-wallet, maka yang ini tentang pinjaman online. Contoh kasusnya adalah Pak Faris melakukan pinjaman sebesar 30 juta untuk kebutuhan usaha melalui PT Adasaya yang merupakan penyelenggara layanan pinjam meminjam dengan status perizinan pada otoritas jasa keuangan. Pinjaman Pak Faris dibiayai oleh PT Adadia. Berarti di sini ada 3 subjek, di mana Pak Faris sebagai penerima pinjaman, kemudian ada PT Adasaya sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam atau bisa kita bilang sebagai perantara antara pemberi pinjaman, yaitu PT Adadia. PT Adadia itu sebagai pemberi pinjaman. Oke, lanjut. Besaran bunga yang harus dibayar adalah 2% per bulan dan jangka waktu pinjaman tersebut adalah 1 tahun. Oh, juga di sini PT Adasaya mengenakan biaya admin kepada Pak Faris sebesar 0,1% dan PT Adadia sebesar 0,2% dari jumlah pinjaman yang diperoleh oleh PT Adadia. Maka jawabannya adalah bunga setiap bulan PT Adadia sama dengan 30 juta pinjaman yang diberikan dibagi pinjaman yang diminta oleh Pak Faris. 30 juta dibagi 30 juta. Kemudian dikali 2% dari 30 juta yaitu 600.000. Maka hasilnya adalah 600.000. Dan PT Adasaya harus melakukan pemotongan atas pembayaran bunga pinjaman kepada PT Adadia dengan mengenakan PPh pasal 23 sebesar 15%. Maka di sini 15% dikali 600.000 sama dengan 90.000. Nah, untuk PT Adasaya, untuk penghasilan yang diperoleh dari pengenaan biaya admin kepada Pak Faris dan PT Adadia, PT Adasaya tidak dikenakan PPh, maka tidak perlu menghitung pajaknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.